Pemirsa, Badan Gizi Nasional akan menggelontorkan dana sebesar 900 miliar rupiah per hari untuk program makan bergizi gratis mulai awal Januari 2026. Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan bahwa program MBG akan berjalan dalam skala besar mulai awal tahun 2026. Targetnya pembentukan satuan pelayanan pemenuhan gizi sebanyak 24.700 unit pada akhir Desember 2025. Dadan menyebutkan bahwa BGN akan melayani minimal 60 juta penerima manfaat pada Januari 2026 dan meningkat menjadi 82,9 juta penerima manfaat pada Februari. 95% dari anggaran akan digunakan untuk membeli bahan baku produk pertanian, sedangkan sisanya untuk membayar tenaga kerja. BGN juga menyiapkan mekanisme keuangan baru untuk memastikan operasional SPPG tidak terhambat. Setiap SPPG akan menerima anggaran sebesar 500 juta rupiah melalui virtual account dan sistem akan otomatis mengembalikan saldo jika berkurang. Ya, jadi kalau akhir tahun ini kita bisa membentuk SPPG sesuai dengan target, maka di awal tahun itu kami akan melayani serempak antara 60 sampai 70 juta penerima manfaat di Januari, dan itu akan menghabiskan anggaran 900 miliar per hari. Ketika nanti sudah mencapai 82,9 juta, maka satu hari 1,2 triliun. Pemirsa, Polda Metro Jaya segera menjadwalkan gelar perkara khusus terkait kasus tudingan ijazah palsu Jokowi yang diajukan Roy Suryo CS. Kabid Humas Polda Metro Jaya menyebut permintaan gelar perkara khusus saat ini tengah dikoordinasikan dengan Biro Pengawas Penyidikan atau Wasidik. Namun polisi belum merinci kapan waktu gelar perkara khusus akan dilaksanakan. Nantinya usai gelar perkara khusus, penyidik juga akan memeriksa saksi dan ahli yang diajukan oleh 3 tersangka. Adapun ketiga tersangka yakni Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa Uziatiasuma alias Dr. Tifa. Penanganan terkait tentang dugaan ijazah, terkait tentang klaster 1 dan 2. Klaster 2 sudah dilakukan pemanggilan. Kami menjelaskan bahwa 8 orang ini berstatus sebagai tersangka. Jadi atas permintaan 3 orang pertama, mengajukan untuk dilakukan gelar perkara khusus, sehingga penyidik saat ini berkoordinasi dengan Wasidik mempersiapkan waktu untuk melaksanakan gelar perkara khusus. Setelah gelar perkara khusus akan ditindaklanjuti pemeriksaan saksi ahli yang diajukan oleh 3 tersangka. Setelah itu baru tahap kepada 5 tersangka lainnya. Jadi ada tahapan-tahapan, ada yang kegiatan proses penyidikan ini yang didalami oleh penyidik. Kita beri ruang teman-teman penyidik untuk bisa melaksanakan fokus kepada gelar perkara khusus. Sementara itu, Rektor UGM Ova Emilia menyebut tidak ada larangan foto diri berkacamata dalam ijazah. Menurut Ova, yang dilarang adalah pemakaian kacamata hitam. Terkait foto ijazah Joko Widodo berkacamata, kami tegaskan bahwa di masa itu yang dilarang adalah foto diri dengan kacamata hitam. Hal ini sesuai dengan pengumuman yang dikeluarkan oleh pembantu rektor bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat tanggal 3 November 1984. UGM juga memiliki arsip ijazah lainnya yang menunjukkan foto diri berkacamata. 9. Pernyataan ini untuk menyampaikan kebenaran sebagai tanggung jawab UGM dan tidak untuk membela satu pihak pun secara tidak proporsional. Pemirsa, Komisi Informasi Pusat kembali menggelar sidang lanjutan perkara yang beragendakan mediasi antara pemohon Bonatua Silalahi dengan termohon Komisi Pemilihan Umum. Mediasi ini digelar tertutup yang dihadiri kedua belah pihak. Menggugat sengketa informasi publik ijazah Jokowi, Bonatua Silalahi mengatakan hasil mediasi ini mengerucut pada satu dokumen yang belum diserahkan KPU kepadanya. KIP memerintahkan KPU agar memberikan dokumen yang belum diserahkan paling lama 7 hari. Dokumen yang dimaksud adalah berita acara penerimaan dokumen pencalonan dan atau daftar verifikasi dokumen ijazah mantan Presiden Joko Widodo.
Sengketa informasi ini diajukan Bonatua lantaran adanya 3 permintaannya yang harus dipenuhi KPU. 3 objek sengketa yang dipermasalahkan ini merupakan informasi publik yang semua orang bisa mendapatkannya sesuai dengan aturan. Hari Seninnya, setidaknya, tapi nanti kami akan lihat juga, karena kami juga harus menyelesaikan agenda. Kita ke informasi lain, pemirsa. Keluarga WNI korban kebakaran apartemen Hong Kong menangis sedih. Mereka tidak menyangka korban berangkat ke Hong Kong untuk bekerja ternyata mengalami musibah. Warga terus berdatangan ke rumah Dina Martiana di Desa Tanjung Ponorogo, Jawa Timur. Dina menjadi salah satu buruh migran yang tewas akibat kebakaran apartemen di Wang Fuk Court, Hong Kong. Suhodo, suami Dina, tak kuasa menahan tangis. Pria 1 anak ini tak menyangka jika istrinya meninggal akibat kebakaran apartemen tempat istrinya bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Hilangnya dari bukti dan data-data di lokasi, tapi lokasi kejadian itu mengarah ke Mbak Dina, terus langsung dibawa rumah sakit, diidentifikasi memang itu Mbak Dina. Korban Dina Martiana menjadi TKW ke Hong Kong menjadi pembantu rumah tangga sejak 3 tahun lalu. Saat kebakaran, korban berada di lantai 26 dan terjebak tak bisa menyelamatkan diri. Kabar kematian korban disampaikan oleh KJRI pada Sabtu siang. Pihak polisi Hong Kong sudah melakukan pemeriksaan dan identifikasi, dipastikan bahwa korban TKW atas nama Dina Martiana asal Ponorogo. Keluarga berharap agar korban secepatnya bisa dipulangkan untuk dimakamkan. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Banjir bandang dan longsor terjang sejumlah kawasan Sri Lanka dan menewaskan sedikitnya 334 orang. iNewsroom segera kembali. Pemirsa, banjir bandang dan longsor terjang sejumlah kawasan Sri Lanka dan menewaskan sedikitnya 334 orang. Pemerintah Sri Lanka tetapkan darurat nasional. Banjir bandang dan longsor menerjang pasca siklon Ditwah melewati pesisir timur Sri Lanka. Skala kerusakan yang begitu besar membuat pemerintah Sri Lanka menetapkan keadaan darurat nasional sejak hari Sabtu yang lalu. Pusat Penanggulangan Bencana Sri Lanka menyatakan hingga hari Senin tercatat sekitar 20.000 rumah hancur. Sedikitnya 334 orang tewas sementara 400 orang masih hilang. Selain itu lebih dari 100.000 warga terpaksa mengungsi. Sepertiga wilayah negara tersebut tanpa listrik atau air bersih. Presiden Sri Lanka Anura Kumara Disanayake menyebut bencana ini sebagai bencana alam paling menantang dalam sejarah Sri Lanka dan meminta bantuan internasional untuk membantu masyarakat terdampak.